Banyak orang punya anggapan bahwa seorang yang punya kesempatan menjadi presiden, maka ia adalah orang yang punya kekuasaan. Kekuasaannya itu ia bisa kapitalisasi untuk memberikan keuntungan-keuntungan politik, ekonomi, sosial, budaya pada dirinya dan juga pada keluarganya. Termasuk juga ketika orang sudah selesai menjabat dan purna tugas dari jabatannya sebagai presiden. Orang tetap punya pandangan bahwa pengaruhnya sebagai seorang mantan presiden, maka ia punya legasi-legasi yang sekali lagi bisa memberikan keuntungan secara politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Dalam konteks itu, teman-teman, saya ingin justru menawarkan perspektif yang lain. Bahwa ketika kita membaca sosok yang bernama Jokowi, maka hari ini mungkin kesan sebagai tokoh yang punya kuasa atau orang yang pernah punya kuasa dan pengaruhnya sampai hari ini tetap dirasakan. Bahkan pada beberapa orang dan kelompok orang, Jokowi dianggap sosok yang menakutkan. Karena itu berbagai upaya dipakai secara sadar untuk merendahkan dan melemahkan Jokowi dan pengaruhnya. Sekali lagi saya ingin katakan, Jokowi mungkin harus kita kesankan sebagai orang yang termarginalkan. Lalu pertanyaannya, siapa orang atau kelompok orang yang membela sosok Jokowi yang termarginalkan? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kesan bahwa Jokowi adalah orang yang punya kekuasaan atau orang yang berkuasa sejak ia menjabat sebagai presiden di periode pertama, bahkan sampai di periode terakhir, bahkan sampai hari ini, nampaknya sulit untuk kita bayangkan. Mengapa? Oleh karena berbagai macam narasi dan ucapan yang tidak hanya melakukan kritik yang wajar, tetapi narasi dan ucapan yang diarahkan pada Jokowi itu seringkali secara sadar dimaksudkan untuk melemahkan dan merendahkan harkat martabat Jokowi. Tetapi lagi-lagi kita melihat Jokowi tidak bergeming. Sekalipun ia bergeming, ia cukup mengatakan biarkan saja. Biarkan saja semuanya berjalan seperti biasa, dan ia juga sering mengatakan rakyat yang akan menilai semuanya. Yang penting saya kerja, dan kerja, memberikan dampak bagi rakyat banyak. Apa yang dikatakan oleh Jokowi ini, sekali lagi saya ingin katakan tentu dalam tafsir yang sangat bersifat subjektif dari diri saya, bahwa Jokowi tidak pernah mengesankan statusnya sebagai presiden itu sebagai sosok yang berkuasa atau punya kekuasaan. Bahkan sejak periode pertama sampai periode kedua dan sampai hari ini, sikapnya yang konsisten tak bergeming dengan berbagai macam narasi dan framing jahat, itu tetap memberi kesan kepada kita bahwa Jokowi adalah orang yang diposisikan lemah, menderita, bahkan termarginalkan. Posisi Jokowi yang termarginalkan itu membuat kita tahu bahwa narasi-narasi yang sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi itu di tangan Jokowi, itu justru menjadi sebuah refleksi bagi Jokowi sendiri untuk menempatkan bahwa kerja berikhtiar untuk kebaikan itu menjadi langkah satu-satunya dalam rangka itu yang dimaksudkan oleh Jokowi menenangkan situasi yang ada, bahkan bila perlu mendiamkan banyak orang yang terus-menerus bertubi-tubi punya pandangan-pandangan sebelah mata dan negatif terhadap Jokowi. Lalu pertanyaannya teman-teman, ketika Jokowi tidak pernah
menggunakan kekuasaan dan legasinya sebagai seorang presiden itu sebagai sarana untuk mengumbar kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang banyak orang mengatakan Jokowi menggunakan fasilitas kekuasaannya untuk menguntungkan pribadi dan keluarganya. Tetapi saya punya pandangan yang lain, bahwa Jokowi di konteksnya tidak pernah berkeinginan untuk menguntungkan dirinya dan keluarganya. Konteks yang ketika dilepaskan, itulah yang membuat kita kemudian bisa mengatakan bahwa Jokowi telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Apa yang dinarasikan itu sesungguhnya ditanggapi enteng oleh seorang Jokowi. Lalu pertanyaannya, ketika posisi Jokowi sebagai orang yang lemah, bahkan menderita, bahkan menjadi orang yang termarginal, pertanyaannya, siapa yang membela Jokowi? Saya justru menemukan jawabannya ketika hari ini, ketika Jokowi sudah purna tugas. Kita melihat bagaimana fenomena sosial budaya itu kita amati secara baik. Ketika rumah Jokowi itu kemudian menjadi rumah rakyat. Rumah Jokowi sebagai rumah rakyat itu adalah kekuatan Jokowi. Kita seakan-akan mendapatkan konfirmasi bahwa selama ini kekuatan Jokowi itu yang selalu berpandangan positif pada sikap-sikap siapapun atau aktor politik, bahkan institusi seperti partai politik yang selalu ingin mencari kelemahan dan ingin menjatuhkan Jokowi. Rakyatlah sebetulnya yang membela Jokowi. Banyak orang yang hari-hari ini mendatangi secara sadar kediaman Jokowi. Banyak orang yang secara sadar menikmati kesempatan untuk bertemu dengan Jokowi. Bahkan secara sadar menjadikan rumah Jokowi sebagai destinasi wisata untuk sekadar menunggu keluarnya Jokowi menyapa warga yang datang, bahkan meminta izin untuk berfoto bersama. Semuanya itu adalah narasi-narasi tandingan bagi narasi dan framing jahat yang diarahkan bertubi-tubi untuk menghancurkan harkat martabat Jokowi. Jokowi yang tidak bergeming, yang tidak menggunakan kekuasaannya, padahal ia punya kesempatan untuk menghabisi dalam tanda kutip lawan-lawan politiknya, tetapi itu tidak pernah digunakan oleh Jokowi. Itu memberikan pesan kepada kita bahwa Jokowi sebetulnya adalah aktor politik yang punya kekuasaan, tetapi ia dikesankan sebagai orang yang justru termarginal, orang yang sedang menderita, orang yang lemah, karena dia tidak pernah mau menunjukkan perlawanan, baik dalam ucapan maupun dalam aksi-aksi politik yang bisa kita lihat apabila ia ingin menggunakan seluruh perangkat kekuasaan yang dimilikinya ketika dulu ia menjadi presiden, maupun ketika hari ini dia sudah purna tugas dan masih punya pengaruh sebagai seorang presiden ke-7 Indonesia. Tetapi semuanya itu tidak pernah digunakan secara sadar oleh Jokowi. Jadi siapa yang membela Jokowi yang marginal, Jokowi yang menderita, Jokowi yang lemah? Sekali lagi rakyat. Rumah Jokowi, rumah rakyat, dan rumah Jokowi menjadi rumah dan destinasi wisata. Itu adalah sebuah narasi tandingan yang luar biasa yang membalik logika kita bahwa Jokowi tidak pernah memperkenalkan sebuah politik sebagai politik kebencian, fitnah, tetapi politik di tangan Jokowi adalah politik yang membuat kita semakin mengerti bahwa ketenangan pemimpin itu membuat daya simpati orang terhadap pemimpinnya itu semakin besar, besar, dan besar lagi.